Ya, saya hanya karena harusnya dokter yang ke sini, katanya secara kode etik tidak boleh. Jadi saya hanya mengutarakan dari nggak boleh dokter. Katanya ada kode etik mereka tidak boleh buka-bukaan di layar TV kalau menyangkut intern. Kode etik mitra. Katanya dokter, saya nggak tahu. Kalau dokter sih biasa buka-buka ya, di sini. Sekarang apa yang mereka utarakan di saya sampaikan sekarang. Ini tadi catatannya nih, jadi tolong agak dikasih waktu. Nggak, ini kenapa direksinya nggak ada yang berani datang? Karena hari ini tadi dipanggil berbagai instansi. Bahkan direksinya ada berapa orang? Oh, saya nggak tahu detailnya direksi. Lo ada pengacara lama bertahun-tahun di sana, nggak tahu direksi gimana? Tapi terlepas dari direksi atau tidak, sepertinya mereka tadi staf Anda sendiri mengatakan, siapa tadi yang cantik itu? Anda cantik semua. Ya, dia bilang Anda Hotman datang sendiri itu malah bisa mewakili 100 orang katanya. Jadi mungkin saya, kalau Anda sudah konsekuen mengundang saya, biarkanlah saya bicara dulu. Ya memang dari suara Anda mewakili 100. Ya, silakan. Terima kasih. Tadi saya ketemu dengan pertama saya mengucapkan minta maaf dulu ke seluruh masyarakat Batak di dunia dan di Indonesia. Saya di sini bukan dalam rangka melakukan, karena kebetulan tadi saya udah salaman. Apa hubungannya bawa suku? Karena kebetulan kami satu suku, jadi jangan salah pengertian. Karena saya pernah ngalamin begini, langsung saya dihujat di mana-mana saya sama suku. Jadi saya minta maaf, ya. Saya tadi udah salaman tadi sama layar saya si Menjorang, ya. Saya hanya menyuarakan. Kalau ini salah, ya salahkan dokternya. Pertama, saya tadi bicara dengan dokter Ivon, dokter Iren, dokter Ivan, dokter Jose Rizal dan semua. Pertanyaan saya pertama adalah, pada waktu tanggal 3 September keluarga ini datang jam 3.40 subuh ke rumah sakit. Saya tanya, kamu minta biaya enggak waktu ke IGD? Ya, itu pertanyaan pertama. Jawabannya tidak. Itu pertama, ya, tidak. Terus kamu apakan? Langsung karena melihat menurut hasil investasi mereka, observasi katanya indikasi infeksi paru, maka terjadi gangguan napas. Jadi pertama dimasukkan adalah ke ruang IGD. Inilah namanya, ini tidak pernah muncul di koran kata mereka, ya. Kalau salah nanti silahkan. Restitusi IGD lebih mewah dari pisut. Inilah sampai meninggal pun di sini. Dari jam 3.40 subuh sampai jam 11 meninggal, kurang lebih jam 10 ada di ruangan ini. Yang inilah ruang pisut yang sama persis. Ya, kalau kelas kayak rumah sakit mitra, ya, itu UGD atau IGD, ya memang besar dan luas. Enggak, saya hanya bicara soal biaya dulu, ya. Karena ini kan isunya kan, karena kalau ICU biasanya, kalau di IGD biasanya, aku pun sering ke IGD, biasanya cuma ditutup layar begitu, kain. Kalau ini dimasukkan, saya tanya, apakah pernah kalian minta biaya untuk masuk ke sini? Tidak, langsung ditangani oleh tim dokter, tim yang jaga waktu itu. Terus saya tanya lagi kedua, jadi kalau memang ini berbohong mereka, ya saya juga mundur jadi pengacaranya mitra. Enggak bohong. Karena Anda pun bilang tadi udah biasa masuk UGD atau IGD, memang nggak pernah dimintain biaya. Ya, justru itulah, makanya saya bilang bahwa mereka langsung tanganin. Kan isu pertama kan, apakah kalau kurang mampu maka tidak boleh maka harus ini ditangani. Ketika mau dirawat, baru ditanya mampu gak mampu. Nah, saya tanya dulu, kemudian sesudah dimasukkan ke ruang namanya ini resusitasi, ya, IGD, langsunglah dilakukan tindakan, ya. Di sini ada diuraikan, ya. Pertama dilakukan adalah kompresi dikompres dadanya, kemudian sedot dahak, kemudian diinfus, kemudian yang paling penting satu lagi adalah nebulasi, yang termasuk juga obat mahal di situ namanya Partolin sama NaCl. Ini semua dilakukan. Saya tanya lagi, waktu Anda mulai melakukan tindakan ini jam berapa? Yaitu begitu nyampe. Minta nggak biaya? Tidak. Ya, ini kalau memang salah, ini saya hanya menyampaikan, bukan saya pembelaan. Kalau memang salah silakan, karena kebetulan juga keluarga di sini. Jadi pada saat rumah sakit melakukan ini semua, ya,
itu ada sampai nebulasi itu yang dimasuk ke mulut kan, ya, sama obatnya juga dimasukkan, sama sekali tidak meminta biaya karena terus ditangani oleh dokter yang jaga. Sesudah itu berlangsung beberapa lama, masih tetap di ruangan yang ini, yang ruang resusitasi, yang sampai ini semua dilakukan, sampai obat infus, belum ada pertanyaan soal biaya sama sekali. Oke, barulah kemudian dokter ini, sesudah ini dilakukan, ternyata terjadilah perbaikan yang semula oksigennya cuma sekitar 40%, menurut katanya naik menjadi 80 ke 89% kadar oksigennya sesudah dilakukan ini. Sampai detik ini pun sudah lewat lebih dari setengah jam, tindakan medis dilakukan, juga tidak ada pembicaraan soal biaya. Artinya rumah sakit itu melakukan di IGD langsung semua dilakukan, ya. Sesudah kurang lebih jam 4.30, dokternya kemudian merekomendasikan namanya itu yang harus intubasi, yaitu dimasukkan selang dari mulut, ya, kemudian dimasuk ke leher, dan itu ada info konsen dari si ibu. Intubasi itu adalah membantu saluran pernapasan. Kalau di ruang resusitasi itu sama di ruang PICU sama persis alatnya, cuma bedanya kalau di selangnya tadi itu di ruang yang di IGD itu dipompa terus pakai tangan, ya, selangnya ini ke mulut, tapi kalau di ruang PICU itu pakai mesin, jadi aliran napasnya, aliran oksigen itu otomatis. Saya tanya lagi ke mereka, apakah bisa dipindahkan ke ruang IGD ke ruangan lain? Dia bilang selama belum stabil tidak bisa dipindahkan. Saya tanya lagi, apakah di ruang PICU ada tindakan medis yang berbeda dengan yang di ruang yang sekarang? Dia bilang total tidak ada berbeda. Bedanya hanya satu, kalau di sana mesin oksigennya pakai mesin, kalau di sini dipompa pakai tangan. Saya tanya, kalau udah selesai dari ruang resusitasi ini, apa tindakan selanjutnya? Dia bilang ada 3 alternatif. Satu, kalau sudah stabil, satu pulang ke rumah, 2 rawat biasa di ruang rawat inap biasa, 3 ke PICU, ya. Jadi yang mereka sesudah 1 jam lebih terjadi pengobatan ini, mulailah dibicarakan apa tindakan selanjutnya sesudah selesai dari IGD. Dari mulai awal sampai hampir 1 jam, sampai jam 5 belum ada pembicaraan mengenai BPJS. Barulah kemudian setelah dokter Iren itu memberikan, kalau Anda pindah dari ruangan ini ke ruangan lain, beginilah perincian biayanya. Disitulah kemudian yang tadi itu ada pembicaraan mengenai BPJS. Dari sekitar jam 5 lah mulai ada pembicaraan soal BPJS, ya. Jadi inti utama adalah, apakah, saya tanya lagi kepada dokternya, dan mungkin ini nanti bisa oleh para ahli, apakah dengan dipindahkan ke PICU maka berbeda? Dia bilang total tidak, karena di ruang ini sudah semua tindakan dilakukan. Fasilitasnya ini adalah ruang PICU nih, sama persis fasilitasnya. Bedanya di sini udara itu dipakai tangan terus dipompa, selangnya sama juga, selang yang sama. Kalau di ruang PICU itu pakai mesin otomatis. Jadi yang mau mereka sebutkan adalah bahwa tindakan medis di ruang yang sekarang sampai meninggal, walaupun dipindahkan ke PICU, tidak ada perubahan apapun tindakan medis. Itu hanya tindakan perawatan berikutnya. Itu kata mereka. Oke. Kemudian Ibu Iren antara jam 8 jam 9 harus ganti, karena dia sudah selesai jaga sampai hari pengobatan berjalan terus, yaitu nabulasi, terus infus jalan terus, itu terus pernapasan yang dipakai tangan terus jalan, tidak ada tindakan medis apapun yang dikurangi, hanya soal biaya, hanya soal kemudian untuk next, kalau ini sudah selesai IGD, maka dibicarakanlah mengenai biaya di ruang PICU. Saya tanya,
Kapan harus dipindahkan ke ruang picu? Apakah sudah waktunya? Tidak, katanya. Di IGD tidak bisa keluar sampai sudah pasti stabil. Ini yang Anda tanya siapa? Oke, satu dokter Ivon, satu dokter Ire yang tadi menangani langsung, satu dokter Ivan yang juga menangani langsung. Saya tanya, makanya silahkan ke nanti tim, apakah benar bahwa tindakan di sini itu sudah maksimum sehingga ke ruang picu itu hanya next, karena hanya ada 3 alternatif dari ruang IGD ke picu, pulang atau ke ruang inap biasa. Oke. Kemudian sesudah selesai serah terima dari dokter Ire, dokter Ivan yang menangani, mulailah dibicarakan kemungkinan untuk pindah ke ruang picu. Itu benar. Ya, tentu rumah sakit memberikan beginilah perincian biaya kalau dirawat. Ya, saya kira rumah sakit manapun pasti akan ngomong gitu kalau ada pasien dari IGD dipindahkan ke ruang. Tapi tindakan medis tidak ada berkurang satu tindakan pun. Bahkan sampai meninggal katanya semua peralatan yang di sini masih tetap di tubuhnya almarhum, termasuk infusnya masih ada. Bahkan yang saya bilang tadi itu ada namanya yang termasuk mahal, nebulasi, parmetolin sama NaCl, karena saya juga termasuk pasien ini. Ya, saya tanya, kira-kira selama di IGD, kira-kira berapa biaya yang sebenarnya sudah berhak kalian tagih, tapi belum kalian tagih? Dia bilang antara sekitar 2 jutaan, tapi itu tidak ditagih sama sekali. Barulah kemudian memang sesudah mau pindah ke ruang pisu, perawatan berikutnya mulailah ke bagian administrasi. Ya, dibicarakanlah di sana, begini kalau nginap di sini, begini kalau begini, dan itu adalah SOP di sana. Memang benar duitnya cuma 5 juta, tapi sekiranya pun, saya tanya, sekiranya si bapaknya ini sudah membawa duit untuk picu, apakah sudah siap untuk dipindahkan ke picu? Jawaban dokter Iran, tidak. Karena memang ini tidak boleh dipindahkan karena semua tindakan medis jenisnya sudah di sini. Dia tidak. Itu nanti ahli yang akan menjawab benar nggak jawaban itu. Artinya, kenapa? Jadi yang mereka mau sebutkan bahwa belum ada alasan apapun untuk memindahkan ke ruang picu, karena dia bilang kalau kita pindahkan dari ruang resusitasi IGD ada kemungkinan di lift atau di jalan bisa kolaps. Jadi hanya dia bilang begini, hanya kalau stabil barulah dipindahkan ke ruang picu. Ya, sesudah itu ternyata saya sudah bicara mengenai BPJS. Tadi juga ibu kita mengakui bahwa dokter Ivan pun berusaha membantu mencari rujukan, bicara juga dengan dokter Koja, dokter di rumah sakit Koja. Tiba-tiba yaitu tadi dipanggil ada satu lagi nih. Selama dokter ini, 2 dokter jaga tadi itu selalu berkonsultasi dengan ahli spesialis anak, yaitu bernama dokter Akira. Dan dokter Akira inilah yang memerintahkan diambil lab yang kedua kali darahnya. Yang pertama diambil lab, benar ibu kita ini bayar, jumlahnya kurang lebih 1, sekian juta, itu dibayar memang. Hanya itu yang dibayar pertama kali, sedangkan biaya nebulasi, biaya lain-lain tidak diminta. Bahkan waktu dokter Akira spesialis anak meminta dia lakukan lagi tes darah yang kedua dari darah yang sudah diambil, dites lagi, itu nilainya sekitar hampir 300.000 sekian, juga tidak ditagih. Dan dari hasil tes darah diketahuilah semuanya bahwa memang HB-nya ada kelainan, leukositnya ada kelainan, kemudian juga ada infeksi, kemudian A sampai H-nya tidak normal, trombositnya meningkat. Ini spesialis anak dokter Akira. Dan ini pun nanti bisa dibuktikan belum ditagih pembayarannya. Jadi semua pembayaran ini ditagih terakhir adalah pada saat mau pulang. Akhirnya dihitunglah semua. Biaya tadi yang ini, jadi sekitar jam 11 pulang. Ini masuk jam 3.40 subuh. Dihitunglah semua yang mungkin kurang lebih nggak nyampe 4 juta, 5 juta. Ya, jadi seluruh tindakan yang dilakukan itu selama di rumah sakit mitra tidak satu perak pun
diwajibkan kalau tidak lu bayar saya tidak akan melakukan tindakan, kecuali memang mungkin karena lab darah kan dia pergi ke bagiannya terpisah, jadi waktu dicek langsung bayar. Oke. Sesudah almarhum itu yaitu meninggal, terjadilah pembicaraan antara dua suster ya di sini bernama Ina dan Dita, yang kebetulan juga bertemu dengan tante almarhum, yaitu adik kandung dari ibu almarhum, yaitu mengenai bagaimana cara membawa mayat ini pulang, karena di desanya katanya tidak ada mobil jenazah, ambulan jenazah. Tadi saya agak sedikit, walaupun saya mohon maaf sekali lagi kalau saya mau ngetarkan ini, terus katanya si tante ini bilang begini, ya nggak apa-apa pulang naik motor, karena apa? Anak pertama juga dulu udah pernah meninggal, juga dibawa pulang naik motor. Jadi memang tidak ada, dan maksudnya saya nggak tahu apa itu benar. Jadi anak pertama dari lai kami ini juga sudah meninggal. Ini ada di sini perinciannya, ya. 4.550.000 itu jam 11.30. Ini ditagihnya sesudah mau pulang IGD, berarti tidak pernah ditagih dari awal. Kemudian biaya segala macam ini termasuk biaya darah yang kedua juga ditagih pada saat pulang. Jadi inti pokok dari yang dokter mengatakan adalah tidak ada satupun tindakan medis yang tidak dilakukan hanya karena belum dibayar. Ya, karena ruangannya pun ini jauh lebih besar dari ruang picu. Ini ruang picu, ini Anda bisa lihat. Ini ruang, ya, disinilah almarhum dari mulai masuk jam 5, jam 3.40 subuh sampai pulang jam 11.30. Tidak pindah dari ruangan ini dan tidak pernah disebutkan kalau lu nggak bayar sekarang pindah ke ruangan yang bangsal. Tidak ada. Baik, dia nggak pindah dari situ. Ya. Karena dia ketika disuruh pindah oleh Iren ke picu itu dihitung dulu biayanya.